Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Pada video kali ini saya memasak tumis buncis yang sangat enak banget, yang pasti bikin lahap makannya ya. Menu super simple yang sangat mudah, sangat cocok untuk sarapan ataupun untuk menu harian. Selain cara membuatnya yang sangat mudah, bahannya sederhana, bumbunya juga yang pasti mudah didapat ya. Bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya saya pakai 2 genggam buncis yang muda dan segar. Bagian ujungnya ini sudah saya potong-potong ya teman-teman, dan ini coklat-coklat bukan kotoran ya dari sononya. Dan ini bagian seratnya yang samping ini sudah saya buang. Ini kalau ditimbang sekitar 300 sampai 400 gram ya. Tadi saya lupa nggak nimbang, saya beli setengah kilo dan saya sisakan sedikit ya teman-teman, jadi kira-kira antara 300 sampai 400 gram, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja. Kemudian buncisnya ini saya belah seperti ini, kemudian dipotong. Ini tujuannya agar bisa matangnya merata dan cepat ya. Kalau sudah dipotong semua, kita akan rebus buncisnya terlebih dahulu. Ini sudah saya didihkan air, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian masukkan buncis yang sudah kita potong dan sudah kita cuci ya. Ini dimasak sampai setengah matang. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau sudah setengah matang bisa kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada cabai merah keriting, ini saya pakai 6 buah. Ini akan saya potong-potong dulu sebelum nanti saya haluskan. Ini biar mudah aja untuk menghaluskan ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 2 cabai rawit merah. Ini untuk rasa pedasnya, jadi saya bikin nggak terlalu pedas banget teman-teman. Dan tambahkan juga 3 siung bawang putih. Ini diiris kecil-kecil juga. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, ini sama ya, diiris kecil-kecil juga. Oke, lanjut kita tuang dalam cobek. Ini bumbunya saya ulek aja ya, jadi nanti masih ada teksturnya. Kemudian saya tambahkan kemiri yang sudah disangrai, ini kurang lebih 3 butir. Kemudian 2 cm kunyit yang sudah dibakar. Lanjut kita tuang dalam cobeknya. Kemudian tambahkan sedikit garam, kita haluskan. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, teksturnya seperti ini aja, nggak terlalu halus banget. Sekarang saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan tumis bumbunya. Ini sudah saya panaskan minyak, kemudian tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum, sudah tidak langu lagi dan sedikit berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini sudah matang bumbunya. Lanjut kita bisa masukkan buncis yang sudah kita rebus tadi ya. Kita aduk sebentar. Oke, sekarang saya tambahkan dengan sedikit air. Ini untuk mematangkan buncisnya dan biar bumbunya meresap ya. Saya tambahkan juga 1/4 sendok teh lada bubuk, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Untuk tingkat kematangan bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa teman-teman, kalau masih kurang gurih bisa ditambahkan garamnya ya. Kalau sudah matang, kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan biar penampilannya lebih menggoda. Oke teman-teman, inilah hasilnya, tumis buncis yang sangat enak banget. Menu super simple yang memasaknya cepat, rasanya enak buat sarapan atau untuk menu harian ya. Tinggal tambah lauk tempe goreng, kerupuk, atau tahu goreng, atau bisa juga telur dadar. Ini juga sudah sangat enak banget. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan ayam. Ini saya menggunakan ayam setengah ekor, kurang lebihnya 500 gram ya. Ini sudah saya potong-potong dan juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya kasih perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis silahkan menggunakan jeruk lemon ya teman-teman. Ini saya gunakan setengah buah aja jeruk nipisnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis-tipis saja seperti ini.
sisihkan. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah, sama ya, diiris tipis-tipis juga. Kemudian juga ada 1 buah tomat. Iris tomatnya sesuai selera saja ya teman-teman. Ini saya iris panjang seperti ini aja. Kemudian ada 10 buah cabai rawit. Ini karena cabenya gede saya potong jadi 2 biar nanti juga kuahnya ada rasa pedasnya ya. Kalau teman-teman mau rasa yang lebih pedas lagi, cabenya bisa ditambahkan. Kemudian ada jahe. Ini jahenya saya geprek seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian juga ada serai. Ini saya menggunakan 1 batang saja. Ini sama ya, digeprek seperti ini. Ini biar aromanya bisa keluar nantinya. Lalu ikat. Oke, sisihkan. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk. Ini saya sobek ya teman-teman, biar nanti aromanya juga lebih wangi lagi. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini diiris agak panjang ya, kurang lebih 1,5 cm. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai layu dan baunya harum. Masukkan jahe, kemudian tumis kembali. Setelah bawang putih dan bawang merahnya berubah warna agak kekuningan, masukkan ayam. Lalu tumis ayamnya sampai setengah matang ya teman-teman. Ini baunya harum banget ya, apalagi ada jahenya, aromanya sudah keluar ya, harum banget. Ayamnya ini ditumis agak lama ya teman-teman, sambil terus diaduk dan dibalik. Kemudian masukkan cabai. Tambahkan kunyit bubuk karena saya tidak menggunakan kunyit segar ya. Masukkan serai, daun jeruk. Lalu tambahkan air. Ini saya menggunakan 750 ml. Biar rasanya lebih segar lagi, saya tambahkan air asam. Ini asamnya sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Dan ini saya masukkan airnya saja. Ini saya masukkan semua. Aduk sebentar. Tambahkan garam secukupnya saja ya, nanti dicek rasa. Kemudian juga kaldu jamur ataupun penyedap yang lainnya silahkan. Apabila ayamnya sudah matang, masukkan irisan tomat. Aduk sebentar, lalu dimasak kembali. Yang terakhir, masukkan irisan daun bawang. Oke, selanjutnya akan saya cek rasa dulu. Untuk rasanya ini sudah pas, segar, enak banget. Oke, selanjutnya akan saya matikan kompornya dan saya pindah ke mangkok. Aromanya juga wangi ya teman-teman. Warnanya cantik dan kelihatan segar banget ya kuahnya ya teman-teman. Oke,
Oke teman-teman, inilah pindang ayam ala Risna di DWD yang sangat simpel, bumbunya cuma diiris, rasanya lezat, segar, nikmat, pokoknya enak banget untuk makan bersama nasi hangat ya. Recommended banget ini buat teman-teman yang ada di rumah ya. Semoga resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kikil sapi. Ini saya pakai kikil sapi yang tipis ya teman-teman, tidak pakai yang tebal. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini akan saya potong kotak-kotak saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dipotong semua kita taruh di dalam piring dan kita sisihkan. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih ya. Kemudian kikil yang tadi dipotong direbus sampai matang. Sambil menunggu kikilnya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan pete ya. Ini petenya gede-gede, jadi saya akan potong kecil-kecil aja seperti ini. Saya menggunakan satu papan, tapi satu papan yang gede ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar ya. Ini saya menggunakan cabai hijau besar. Kalau misalnya tidak ada bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya. Ini diiris tipis serong aja seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu aromanya ya, untuk bumbu cemplung ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Oke, sekarang siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya akan haluskan menggunakan cobek, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 cabai merah yang keriting, ini saya potong-potong sebelum dihaluskan. Kemudian cabai rawit, ini bisa disesuaikan selera saja ya. Tambahkan garam, kemudian haluskan. Ini saya haluskan, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita beralih ke rebusan kikil. Ini kikilnya sudah matang, sekarang akan saya angkat. Oke, selanjutnya kikil yang sudah direbus ini akan saya cuci lagi ya, biar nanti tidak berlendir. Ini dicuci sampai bersih. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga lengkuas, daun salam dan juga daun jeruknya. Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau disobek biar aromanya lebih keluar. Kemudian tumis bumbunya sampai harum. Nah, ini sudah harum dan bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan kikil yang sudah dicuci tadi ya. Kemudian aduk sebentar biar bumbunya merata. Oke, sekarang tambahkan kecap manis ya. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecap manisnya. Aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan setengah gelas air. Aduk kembali dan masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, kemudian aduk kembali. Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, bisa kita koreksi rasa. Ini masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam lagi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir ini saya masukkan pete dan juga cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini untuk petenya saya masak setengah matang saja, jadi saat dimakan nanti masih krenyes-krenyes, seger, enak banget ya. Kalau teman-teman petenya mau dimasak matang juga silahkan ya, disesuaikan selera saja. Dan ini sudah mengental, rasanya sudah pas. Saya akan pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis kikil pete cabai hijau. Sangat mudah dan juga enak banget rasanya. Ada pedas, gurih, sedikit manis, cocok banget buat temen makan nasi anget-anget ya. Udah nggak butuh lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.